apa itu hilal, ya, apa itu ilmu falak, ya, bagaimana mengukur arah kiblat secara aplikasi maupun dengan menggunakan jam matahari. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai di era sekarang kita ini sholatnya salah arah, karena perintahnya di Al-Quran, di As-Sunnah juga sangat jelas itu kalau kita sholat itu menghadap ke arah kiblat. Terima kasih para dosen pembimbing dari Fakultas MIPA, Bapak Ibu. Dari Fakultas MIPA yang telah memilih Pondok As-Salam sebagai tempat belajar. Karena pesantren, saya langsung saja pada inti masalah, pesantren itu sebenarnya adalah tempat pembelajaran. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan di pesantren. Pertama, tentang pendidikan itu sendiri. Kemudian tentang sosialisasi. Kemudian kalau dari sisi keagamaan jelas bagaimana dia beribadah dan lain sebagainya. Karena di pesantren ini kehidupan 24 jam, maka semuanya bisa menjadi objek pembelajaran. Baik, materi pertama itu kalender 1 lembar. Yang kedua nanti saya cara melihat gambar stereo. Nah, sekarang ternyata tidak hanya suara yang masuk ke telinga kita yang berbentuk mono atau stereo, tetapi adalah cahaya yang masuk ke mata kita. Itu sejatinya bisa kita pisah, mono dan stereo. Ya. Syarat untuk melihat adalah kita punya 2 mata. Yakin ya mata kita 2? Untuk membuktikan mata kita 2 bagaimana kemarin? Mata kita 2 dan kedua-duanya itu masih bisa melihat. Gimana kemarin? Pakai jari, ya. Silakan kanan dan kiri. Letakkan dulu gambarnya kanan kiri pakai jari. Jadi jari itu nanti didekatkan, ya. Lalu jauhkan dikit, pelan-pelan, dekatkan lagi, jauhkan lagi, dekatkan lagi. Tetapi kalau kalian belum bisa melihat ada sesuatu di tengah-tengah, dibantu tarik backgroundnya barang yang terang, nah lampu itu ya. Nah, jadi lampu itu tutuplah dengan 2 jari itu. Setelah itu geser jarak, dekatkan lagi. Muncul nggak? Apa? Jarinya di mana? Terpotong. Nah, di tengah-tengah itu seolah-olah kita sedang punya sosis. Kalau bisa menemukan sosis di antara jari kanan dan kiri, itu bukti mata kita 2 dan melihat. Ya kalau nggak percaya praktekkan, tutup mata yang satunya, apakah sosisnya muncul? Baik mata kanan atau mata kiri tutup. Satu mata lihat, nggak ada sosis. Tapi ketika 2 mata muncul sosis. Bukan sosis, apa namanya? Ya itu untuk membuktikan bahwa mata kita betul-betul 2 dan bisa melihat. Ya tak? Yang belum, saya diajari nggak punya sosis, ya? Berarti matamu sebenarnya nggak bisa melihat kedua-duanya. Bukti kita melihat kedua-duanya ada sosis. Ada sosis ya. Orang itu nggak sulit tuh, nggak usah mikir ya, kalau nggak tahu praktekkan aja, nggak usah dipikir. Cara membuat sosis diputer-puter ya. Baik, jadi mata kita harus dua-duanya melihat. Mau minus, mau plus, mau silinder nggak tahu. Yang penting kedua-duanya melihat. Terus pakai kacamata nggak apa-apa, karena justru dengan kacamata itu akan cepat membantu ketika kacamata nanti dilepas. Mbak, minus apa plus? Nah, minus. Nah, berarti kalau minus itu melihat jauh kan blur ya. Terus caranya tadi ini dibuat datar. Contoh datar begini ya. Setelah datar, perhatikan atau tataplah gambar itu menyeluruh, tidak fokus di satu area, tengah saja, pinggir saja, atas saja, bawah saja, kanan saja, kiri saja, jangan.
tapi menyeluruh. Dengan dua mata, ingat, dengan dua mata, bukan diinjen pakai satu mata, bukan, dengan dua mata. Ya. Setelah melihat menyeluruh, ya, jadikanlah gambar itu nampak blur. Itu penting. Intinya di sini, jadikanlah gambar itu nampak blur oleh kedua mata kita. Sebab kalau nggak blur di sini ya ada putih dapat lingkaran, ada barang putih dilingkari, jumlahnya putih banyak, lingkarannya juga ada yang lingkaran besar, lingkaran kecil, gitu kan? Itu nggak blur, fokus itu. Kita nggak boleh fokus, harus blur. Tuh, datar, jangan melengkung, perhatikan dengan dua mata, lalu blur, jangan fokus. Ketika fokus muncul, blurkan lagi. Sekarang cara mengeblurkan. Cara ngeblurkan adalah gambar ini dekatkan dengan mata sedekat mungkin. Nah, nggak usah nempel nggak kelihatan. Pokoknya dekatkan, begitu sudah blur, oh berhenti. Ya, dekatkan, begitu blur berhenti. Lalu blurnya pertahankan, tetapi gambarnya dijauhkan pelan-pelan. Melihat menyeluruh, tetap blur, jauhkan pelan-pelan. Subhanallah, wow, amazing. Gambarnya kelihatan. Saya udah melihat, kalian udah lihat belum? Sepele yo. Saya sampaikan ya. Karena masa kasih hadiah, siapa yang bisa gambar apa ini? Mobil kah? Gambar orang kah? Hewan kah? Kalau hewannya apa? Kalau gambar hewan, misalnya hewannya kucing, satu orang mengatakan lihat kucing, yang lain pasti kucing, tidak mungkin beda. Gambar bunga apa kira-kira? Nah, itu hampir ya. Kemampuannya sudah kira-kira 70%. Tingkatkan sampai 80 sampai 90 nanti akan menemukan. Ya, sudah betul. Belum sempurna. Jawabannya belum. Tapi sudah mendekati. Ya, karena ada lubang-lubangnya betul. Hanya belum sempurna. Ya. Besok kira-kira ya toh di taman kampus kalian gini pasti mau orang lain yang lihat ngapain itu. Karena ini ilmu yang bisa menikmati ilmu ini ya hanya orang yang bisa. Nah, yang lain tidak. Ini sepertinya sudah 70%, tingkatkan lagi. Hampir. Yo, gambar apa? Hah? Tadi ada yang nyebut gambar apa? Hah? Planet apa, Mbak? Ayo, planet apa? Kan hewan apa? Bunga apa? Planet apa? Saturnus? Hah? Maju? Wow, ada juga yang berhasil. Laki-laki berhasil. Ya. Mantap nih Pak Didi. Wah, Didinya sesuai dengan namanya Pak Didi, cerdas. Bawa dong mana? Gambar. Kalau masih dia kasih mic Pak. Baik, Mbak siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Novianti, bisa dipanggil Naya, dari kelas D. Asal? Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Mbak Naya. Mbak Naya, kok tahu itu gambar planet dan planetnya Saturnus? Kenapa? Kelihatan ada cincinnya. Ada cincinnya? Cincinnya itu kira-kira horizontal atau vertikal? Horizontal. Terus, Mbak Naya, kira-kira coba gambarkan kira-kira besarnya itu kecil, sedang atau besar dan berapa jumlah planetnya? Planetnya berapa? Ada satu. Kira-kira seperti apa di garis pakai jari aja? Cincinnya bagaimana? Planetnya bagaimana? Planetnya bunder ya, coba. Lumayan besar. Terus cincinnya mendatar. Wow, luar biasa. Betul
ya, lulus ya Mas. Ya. Mbak Naya mau hadiah ya? Oh, mana silakan. Warna hijau, biru atau putih? Nah, langit, bulan apa kalian ini? Mau langit. Langit. Baik, ya. Saya kasihkan dulu. Nih, Mbak Naya, terima kasih sukses atas kemampuan melihat stereogram yang sangat cepat. Terima kasih. Baik ya. Selamat ya, nanti tepuk tangan dulu semuanya. Mbak Naya luar biasa. Ini sudah belum? Sudah bisa ketemu? Saturnus ya? Iya. Berarti yang belum bisa belajarlah kepada Mbak Naya. Sekarang mahasiswa ada yang bisa nggak? Siapa yang mahasiswa yang bisa? Penasaran. Paling mereka ngomong ala Naya yang aku sih. Kok iso yang mau Saturnus? Jelas-jelas kertas gambarnya nggak jelas. Itu di belakang, Akhirnya sekarang di belakang kita bisa ya? di belakang bisa. Ada mahasiswa, mahasiswi. Nah sini. Iya. Nah siapa kenalan nama dulu dari Yayasan? Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ida Pratama, Sri Yuda dari kelas A. Yuda. Oh Yuda. Cita-cita asal Klaten Pak. Iya, ada sama. Baik, Mas Yuda. Coba jelasin cara melihat Mas Yuda kok bisa menemukan ke Saturnus. Yang pertama itu tadi ketika mata, kalau sudah blur berhenti dan terus dijauhkan pelan-pelan. Itu di matanya itu fokusnya dipertahankan Pak. Terus nanti lama-lama kayak samar-samar kayak ada Saturnus. Yang sudah disebutkan Mbak Naya tadi, gambarnya seperti itu. Oke ya. Luar biasa, mantap ini Mas Yuda. Nanti saya kasih hadiah, pilih yang warna apa, saya kasih dulu. Jadi memang betul diblurkan dulu, jauhkan, tapi pertahankan fokus. Sudah menemukan objeknya tadi. Apa namanya tadi Mbak? Dua itu sudah menemukan ya. Nah itu pertahankan, tinggal dijauhkan, dekatkan, jauhkan, dekatkan. Enggak hanya jauhkan ya, jauhkan terus tangan kita mentok. Bisa maju mundur itu nanti tiba-tiba yang tadi itu belum jelas muncul. Baik ya, Mas Yuda, terima kasih atas ilmu yang bisa di-sharingkan. Pilih yang warna apa Mas Yuda? Putih. Oke, kalian bisa 100 tahun. Ya, agak sini. Selamat. Ya, boleh kasih aplaus untuk Mas Yuda. Ya, selamat dan sukses. Itu dua ilmu praktikum hari ini. Sekarang kira-kira ada yang bertanya nggak? Ya, kenalan dulu nama. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tahmiyah Ilmu Amaliyah, bisa dipanggil Tahmiyah, dari Jepara, Jawa Tengah. Cita-cita saya insya Allah menjadi guru. Jadi begini Ustaz, pertanyaannya kan untuk ini stereogramnya kan untuk planet Saturnus, apakah untuk planet yang lainnya itu tekniknya sama caranya? Terus mohon maaf Ustaz, ini menyinggung yang kalender tadi, masalahnya tadi udah ditutup pertanyaannya, izin bertanya. Nah ini kan untuk kalender 1 tahun dalam Masehi. Nah apakah ada teknik seperti ini untuk kalender Hijriah? Begitu Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaannya pertama. Kok ini Saturnus bisa nggak planet lain? Bisa. Berarti itu kan pertanyaan sebenarnya begini, gimana cara membuatnya, ya kan? Jadi teknologi sekarang sudah melompat ke AI. Ya. Cara membuatnya mudah sekali ya. Jadi pakai intinya itu Mbak Tania. Jadi gambar ini kan menempel di satu lembar kertas, ya kan? Sejatinya dia itu bukan satu gambar, tetapi 2 gambar. Gambar yang pertama itu gambar planet Saturnus. Dan gambar planet Saturnus itu hanya 2 warna, warna gelap sama warna terang. Misalnya planetnya gelap, lalu sekelilingnya terang, cincinnya juga gelap, sekeliling cincin itu terang. Sudah. Nah, gambar yang kedua itu gambarnya kalian lihat ini, yang kelihatan bunter-bunter ada lingkaran-lingkaran itu. Itu namanya gambar apa istilahnya itu ya.
galeri atau apa ya, istilahnya gambar apa atau seperti ini, acak gitu ya, acaknya tetapi berulang ya kan, ini lihat lingkaran-lingkarannya berulang di banyak tempat. Nah, dua gambar itu kemudian dijadikan satu, ditumpuk. Nah, setelah jadi satu baru di. Nah, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua tentang kalender, bisa nggak tuh hijriah? Itu tidak bisa, mengapa? Karena hijriah ini parameternya lebih kompleks. Bulan itu 29 atau 30 itu berubah sesuai dengan posisi bulan. Kalau Masehi ini kan tetap jumlah bulan Januari segitu terus sampai kiamat. Hanya Februari yang berubah. Itu pun berubahnya di tahun sendiri. Tapi kalau Hijriah, bulan Muharram itu kadang 30 lalu 30 29 itu nggak pasti. Itu baru satu bulan, belum bulan yang lain. Nah, karena seperti itu maka tidak bisa kita buat untuk mainan kayak gitu ya. Baik, pertanyaannya bagus nih. Silahkan maju, pilih warna apa. Ini seperti materi terakhir, terus saya nanti akan sampaikan sedikit tentang alat-alat laboratorium sebelum kalian semuanya nanti naik untuk mempraktekkan alat. Warna apa Mbak Nia yang mau diminta yang diambil? Warna putih. Ya, ya, kalender 100 tahun. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Benda Pratama, berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari program studi pendidikan IPA. Untuk kesan dan pesannya yaitu saya di sini mendapat banyak ilmu pengetahuan yang menarik yang berada di studi Assalam, di mana kita dapat mengetahui bagaimana cara mengukur kalender. Untuk pesan-pesannya kali ini, di mana kita dapat ilmu pengetahuan yang menarik dan pengalaman yang sangat menarik dan pertama kalinya bagi kita, yaitu kita kalau melihat matahari itu sulit dengan mata telanjang, jadi diperlukan teleskop. Jadi menurut saya itu sangat menarik buat saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kanisa Nurani Masaripane dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Tadi itu di sini dapat pengalaman yang banyak banget pastinya, di mana kita juga belajar tentang stereogram, terus penentuan tanggal-tanggal juga. Ini nih contoh penanggalannya juga di kalender 1 tahun. Terus pengenalan alat-alat planetarium juga, seperti ini ada teleskop, terus ada jam matahari juga. Kemudian kalau untuk pengalaman yang paling menarik bagi saya tuh di alat-alatnya ya, karena alat-alatnya kan belum pernah dilihat sebelumnya, jadi pas udah tahu alatnya kayak gini kayak wah keren banget, baru tahu gitu. Untuk perasaannya sih seneng karena udah dapet banyak ilmu baru dan insya Allah bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Didi Setiawarno. Di sini saya sebagai dosen pembimbing studi lapangan di mata kuliah Bumi Antariksa dari Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta.
saya melihat ya berdasarkan apa yang saya alami di sini, pengalaman sangat luar biasa bagi mahasiswa, alat juga luar biasa. Di sini ada alat untuk teleskop dan juga ada teleskop yang jenisnya adalah digital sehingga bisa mendeteksi matahari atau planet atau bintang yang lain sehingga bisa dengan mudah bisa digunakan oleh para pengguna. Cuma sayangnya hari ini itu agak mendung sehingga pengamatan flare atau bintik matahari atau lidah matahari itu tidak begitu kelihatan. Dan di sini kalau kita melihat, nah di dalam ini alatnya sangat luar biasa, sehingga wajarlah kalau Assalam ini membentuk nama sebuah observatorium karena fasilitasnya sudah memadai. Bahkan bisa digunakan untuk melihat hilal, ya karena mempunyai menara sehingga bisa terlihat dengan baik. Gitu. Terima kasih, ini testimoni saya dari pendidikan IPA UNY. Ini saya kira bisa menjadi rujukan bagi yang lain untuk studi lapangan atau untuk mendapatkan data atau mungkin riset di sini mungkin juga bisa dilayani oleh Observatorium Assalam. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.